Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kita masuk ke materi lingkaran. Jadi lingkaran ini adalah matematika peminatan ya. Nah, pada bagian pertama ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai lingkaran. Dan sebenarnya lingkaran yang di SMA ini yang kita pelajari di kelas 11 ini sedikit berbeda dengan yang di SMP ya. Jadi ketika di SMP itu kita kalau mencari lingkaran berarti kan cari luasnya, keliling, kemudian yang berhubungan dengan lingkaran ada garis singgung lingkaran, kemudian ada sudut pusat, sudut keliling lingkaran, yaitu sudah dipelajari. Dan kita di SMA ini akan bahas nanti tentang persamaan lingkarannya juga seperti itu. Akan tetapi materi yang kita pelajari saat SMP jangan dilupakan ya, karena ada juga bersinggungan dengan yang kita pelajari di SMA ini nanti. Oke, sekarang kita akan mulai. Nah, kita akan bahas dulu dari subbab yang A, yaitu definisi lingkaran. Ya, kita akan awali dulu dari definisi lingkaran supaya benar kita memiliki pemahaman yang sama. Oke, yang pertama, tentukan suatu titik P. Misalkan di sini saya punya titik P, ya. Kemudian diminta menggambar titik Q yang berjarak 2 satuan dari titik P. Jadi titik Q ini bisa di sini ya. Caranya yang jelas 2 satuan, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Yang jelas jaraknya harus 2 satuan dari titik P. Contohnya seperti ini. Jaraknya 2 satuan, di sini adalah titik Q. Misalkan saya gambar lagi titik Q yang kedua dalam saya Q1. Nah ya, jaraknya harus 2 satuan juga dari titik P. Saya punya lagi misalnya Q2. Nah, ini jaraknya harus 2 satuan dari titik P juga. Saya punya titik Q3, jaraknya harus 2 satuan dari titik P. Dan saya punya titik Q yang lain ya, Q4 jaraknya harus 2 satuan dari titik P. Ya, titik-titik Q yang lain ini harus jaraknya adalah 2 satuan dari titik P ya. Boleh jaraknya antara Q yang satu dengan yang lainnya boleh yang renggang kayak gini atau berdempetan ya, itu boleh. Yang jelas jarak dari titik Q ke P adalah 2 satuan. Oke. Nah, sekarang berbentuk apakah himpunan titik-titik Q ini? Nah, ya. Jadi kan ini ada banyak titik Q ya. Jadi kalau ditambah lagi yang tadi saya katakan lebih nempel dengan titik Q yang lain ya. Kemudian kalau kita hubungkan ya kan, himpunan dari titik-titik Q ini akan membentuk apa? Nah, membentuk sebuah lingkaran, ya kan? Karena kita bisa menarik garis, ya kan? Garis antara titik-titik Q ini, ya kan? Yang jaraknya dari yang sangat kecil sekali ini, ya kan? Nah, titik-titik yang dihubungkan akan membentuk satu garis, ya. Atau sebenarnya di dalam lingkaran ini, di lingkaran ini, yaitu dilewati oleh titik Q, Q1, Q2, Q3, dan Q4 seterusnya seperti itu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tuliskan notasi pembentuk himpunannya ya. Notasi pembentuk himpunannya itu seperti kalian kalau menulis himpunan penyelesaian tuh ya, itu yang dalam bentuk kurung kurawal dulu ya. Notasinya nanti dibentuk dalam kurung kurawal. Oke. Notasi pembentuk himpunannya adalah seperti ini. Kita buat dulu ya. Kalau mau dilihat dari titik P ini sampai ke salah satu titik Q, saya ambil yang mendatar ini ya. Oke, kita tarik garis. Kemudian dari titik Q yang di atas ini saya tarik garis secara vertikal. Oke, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku ya. Jadi ini tarik garis secara horizontal, tarik garis secara vertikal. Ini terbentuklah garis terbentuk segitiga siku-siku di sini. Oke. Nah, misalkan di sini adalah titik Q aksen. Ya, titik Q aksen. Kalau kita berhubungan dengan segitiga siku-siku, diingat adalah teorema Pythagoras ya. Berarti L sama dengan L di sini ini bukan luas ya, tapi apa? Untuk notasi pembentuk himpunannya. Ya, ini adalah lingkaran ya. L di sini adalah lingkaran. Oke. Q ya.
adalah perkumpulan dari titik Q yang berjarak 2 satuan, di mana ya kan 2 satuan titik Q ini kan 2 satuan dari P ya, di mana ini adalah bentuknya Pitagoras. Benar ya? PQ aksen dikuadratkan. Jika kita tambahkan QQ aksen yang dikuadratkan akan sama dengan sisi miring ya. Sisi miringnya yaitu 2 kuadrat. Oke ya. Itu berarti jarak ini kan 2 satuan ya, sisi miring yang dikuadratkan. Ini kan adalah Pitagoras, benar ya? Oke, jadi kita gunakan Pitagorasnya. Jadi inilah notasi pembentuk himpunannya ya. L ini adalah lingkaran, adalah perkumpulan dari titik-titik Q yang berjarak 2 satuan dari P, di mana PQ aksen dikuadratkan. Jika ditambahkan dengan Q aksen Q kuadrat akan sama dengan 2 kuadrat ya. Dari Pitagorasnya yang segitiga siku-siku ini. Atau bisa kita tuliskan L sama dengan ya kurung kurawal. Oke ya. Adalah lingkaran, adalah perkumpulan dari titik Q yang berjarak 2 satuan dari P, di mana PQ aksen kuadrat jika ditambahkan dengan Q aksen Q kuadrat sama dengan 4 ya. Kuadrat itu kan 4. Oke. Nah, yang berikutnya kita bahas definisi lingkarannya ya. Jadi definisi lingkaran itu adalah berdasarkan yang kita lakukan pada poin nomor 1 ini, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu ya. Berarti lingkaran itu adalah sebenarnya tempat kedudukan titik-titik ini, titik-titik Q ini ya. Kalau berdasarkan yang nomor 1 itu terhadap titik tertentu. Titik tertentunya adalah titik P di sini gitu ya. Oke. Nah, jarak yang sama ini ya, jarak yang sama ini yang di contoh yang dibahas, kita bahas yang nomor 1 ini, itu merupakan jari-jari ya. Yang kalau di nomor 1 ini jari-jarinya adalah 2 satuan seperti itu ya. Karena jaraknya sama dari titik P ke titik-titik Q itu. Oke. Nah, titik tertentu itu yang dimaksudkan adalah pusat lingkarannya. Nah, ini yaitu pusat lingkarannya adalah titik P. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas subbab yang B. Kita akan bahas jarak titik ya, A dengan koordinat x1, y1 dan titik B dengan koordinat x2, y2 ya. Jarak antara dua titik. Oke. Nah, misalkan kita miliki di sini ada diagram kartesius sumbu x dan sumbu y. Misalkan saya punya titik A, posisinya di sini ya, koordinatnya x1, y1 dengan titik B x2, y2. Oke ya. Ini titik A, ini titik B, kita bisa gambar garis ya. Nah, oke. Berarti ini kan ada jarak antara dua titik A. Ini ya, antara titik A dan titik B. Nah, kemudian saya akan buat garis bantu di sini. Oke, yang secara horizontal dan yang secara vertikal, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku. Nah, jarak dari titik A di sini sampai ke sini, titik yang di sini ya, misalnya ada titik C kayak gitu ya, itu sejauh apa? Berarti kan sejauh x2 dikurangi x1 ya jaraknya, ya kan, bener ya, karena kan di sini kan ini x1, di sini adalah x2, berarti jaraknya adalah x2 kurang x1. Sedangkan jarak dari titik B ke titik yang di sini itu sejauh apa? Y2 kurang Y1 ya kan, ini adalah Y2, ini adalah Y1 toh. Berarti Y2 dikurangi Y1. Oke. Nah, jarak titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B dengan koordinat x2, y2 itu sama dengan AB, benar ya? Nah, oke, panjangnya garis AB itu juga kan ya. Nah, jarak titik A ke B itu akan sama dengan apa? Sama dengan, nah, kita gunakan lagi karena ini segitiga siku-siku, kita gunakan Pitagoras ya. Akar dari sisi mendatar yaitu x2 kurang y1 yang dikuadratkan ditambahkan sisi yang tegak dikuadratkan, atau y2 kurang y1 yang dikuadratkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang C ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P dengan koordinatnya 0,0. Jadi kita mau cari bentuk persamaan lingkarannya yang berpusat di titik P tapi dengan koordinatnya adalah 0,0 ya.
Oke. Langkah-langkahnya adalah kita akan menentukan dulu titik P dengan koordinat 0,0 ini pada bidang kartesiusnya. Oke, kita buat dulu. Ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, ini adalah titik P. Ya, terletak di bidang kartesius dengan koordinatnya 0,0. Nah, sekarang kita akan gambar ya titik Q. Ya, misalkan titik Q itu jaraknya 2 satuan juga lah dari titik P. Oke, misalnya di sini. Oke, titik Q ya, ini titik Q bisa di sini, 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 atau di sini juga, bisa di sini juga, gitu ya. Yang jelas jaraknya adalah 2 satuan ke titik P. Nah, misalkan saya ambil titik Q-nya yang di sinilah, oke ya. Berarti titik Q ini memiliki koordinat yaitu X, Y, benar ya. Nah, sehingga kalau saya tarik garis dari titik P ke titik Q, yang ini panjangnya adalah 2 satuan, kemudian saya tarik lagi garis secara vertikal, oke, maka ini akan membentuk lagi sebuah segitiga siku-siku, seperti itu ya. Oke, ini adalah X-nya ya, karena Q koordinatnya kan X, Y, kemudian ini adalah Y, oke ya, di sini Y-nya. Nah, misalkan titik di sini adalah titik Q aksen. Nah, maka diminta menentukan persamaan lingkaran ini. Ya, persamaan lingkaran ini tuh bagaimana? Ya. Oke, ini kan suatu lingkaran pasti memiliki persamaan, ya kan? Nah, jadi kita akan menggunakan konsepnya dari Pythagoras, yaitu PQ aksen dikuadratkan jika ditambahkan Q aksen Q dikuadratkan akan sama dengan 2 kuadrat. Benar ya? Oke. Nah, PQ aksen itu adalah X ya, ini kan sejauh X. Nah, oke, berarti kita bisa ganti X kuadrat. Kalau yang Q aksen Q, ya ini kan sejauh Y, berarti bisa kita ganti dengan Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari 2 satuan adalah, ya ini bentuk persamaan lingkarannya, X kuadrat ditambahkan Y kuadrat sama dengan 4. Benar ya? Kalau dilihat. Oke. Nah, kalau sudah kita dapatkan persamaan lingkaran, kemudian yang ditanya adalah tuliskan juga notasi pembentuk himpunannya. Oke ya. Notasi pembentuk himpunannya. Oke. L ya, lingkaran sama dengan ya kurung kurawal ini Q X, Y ya. Ini karena kan titik Q ini dia kan pada diagram kartesius memiliki koordinat X, Y ya, himpunan dari X, Y seperti itu ya. Berbeda dengan yang di pembahasan kita sebelumnya, kenapa kok Q-nya tidak ada X, Y karena tidak kita buat dalam diagram kartesius, tapi sekarang kita lengkapi ya. Jadi kita karena bahas lingkaran 2 dimensi kita bawa juga dalam diagram kartesiusnya. Dia memiliki koordinat ya X, Y gitu ya. Di mana berarti ini adalah Pythagoras ya. PQ aksen jika dikuadratkan, jika ditambahkan Q aksen Q kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Seperti ini. Atau bisa dituliskan L ya. Notasi pembentuk himpunannya L. Lingkaran ini adalah perkumpulan titik Q dengan himpunan atau dia punya koordinat X, Y di mana X kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Seperti ini. Nah, jadi notasi pembentuk himpunannya adalah L sama dengan Q X, Y di mana X kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi hasil ini sini kemudian inilah kita jawab notasi pembentuk himpunannya. Baru kita bahas yang berikutnya. Jadi secara umum persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat ditambahkan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu ya. Seperti ini. Oke. Jadi sekarang bisa ditanya ya. Kalau kita miliki gini. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P koordinatnya 0,0 dan berjari-jari 10. Berarti
Bentuk persamaan lingkarannya bagaimana? Berarti x kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Atau dibuat x kuadrat sama dengan y kuadrat sama dengan 100. Gitu ya. Atau misalnya persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan jari-jarinya misalnya 5. Berarti adalah x kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan 25. Ya. Atau sekarang kalau diberitahu itu ya, x kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan misalnya 81 gitu ya, maka jari-jari dari lingkaran itu berapa? Berarti kita bisa jawab 9 seperti itu ya, 9 satuan. Oke, kita bahas selanjutnya. Selanjutnya ini kita bahas untuk subbab yang D, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik P alfa, beta ya. Jadi kalau yang sebelumnya subbab C adalah kita bahas persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 0,0. Sekarang titik P adalah alfa, beta koordinatnya. Nah, sebagai gambaran contohnya kita gunakan gambarlah titik P, koordinatnya adalah 2,1 pada bidang kartesius. Ini kita memiliki bidang kartesiusnya. Ya, ini titik ya, pusat. Oke. Misalkan ini diagram kartesiusnya. Nah, gitu ya. Titik P koordinat 2,1 berarti jarak x-nya adalah 2 satuan dan y-nya 1 satuan. Kemudian diminta gambarlah titik Q yang berjarak sekarang 3 satuan dari titik P ya. Titik Q bebas, yang jelas jaraknya 3 satuan dari titik P, boleh di sini, boleh di sini ya. Di mana? Oke, saya buat misalnya di sini. Gitu ya. Oke, ada titik Q. Jaraknya 3 satuan. Titik Q pasti memiliki koordinat ya, yaitu x, y. Nah, oke. Kalau saya punya titik Q yang lain, kemudian saya hubungkan ya, antara titik-titik Q itu akan membentuk sebuah lingkaran juga. Benar ya? Nah, maka kita bisa menentukan persamaan lingkaran ini itu bagaimana. Oke ya. Oke, misalkan saya ambil di sini ya, saya gambarkan garis yang secara horizontal, kemudian saya gambarkan garis secara vertikal di sini. Oke ya, dari titik Q sini sampai ke mari. Sehingga di sini terbentuklah segitiga siku-siku lagi. Ya. Misalkan siku-sikunya adalah di titik Q aksen. Maka jarak dari ya x itu sejauh mana dari pusat ini sampai kemari? Oke ya. Pusat koordinat sampai kemari itu sejauh x, dan jarak y adalah sejauh mana dari sini. Gitu ya. Dari pusat koordinat ini ke mari, dari sumbu x-nya ini sampai ke bawah sini ya, itu adalah sejauh y. Nah, maka kita bisa menentukan ya, tadi kita sudah belajar menentukan jarak antara dua titik ya. Kita juga bisa tahu jarak dari titik P ke Q aksen itu sebenarnya adalah x dikurangi 2 ya. Karena jarak dari sumbu y ini sampai ke mari adalah sejauh x, jarak dari sumbu y sampai ke titik sini ya, titik P yang di sini itu kan sejauh 2 satuan. Berarti jarak dari titik P ke Q aksen adalah x dikurangi 2. Sedangkan jarak dari titik Q ke Q aksen adalah sejauh apa? 1 dikurangi y. Ya, seperti itu. Karena jarak dari sini kemari ya, sumbu x ke Q aksen. Nah, ini ya, kemari ke atas ini kan sejauh 1 satuan. Jarak ini sejauh apa? Ini kan sejauh y gitu ya, 1 dikurangi y. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau kita fokus ke segitiga ini adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa gunakan Pitagoras juga. PQ aksen jika dikuadratkan ditambahkan Q aksen Q kuadrat akan sama dengan 3 kuadrat. Ya, PQ aksennya adalah x dikurangi 2 kuadrat ditambahkan Q aksen Q adalah 1 dikurangi y kuadrat. Ya, sama dengan 3 kuadrat. Nah, x dikurangi 2 kuadrat ditambahkan saya akan ubah bentuknya ya supaya menjadi y-nya positif ya, jadi sama ya. Negatif dari y dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat gitu ya. Sehingga akan menjadi ini x dikurangi 2 kuadrat tetap negatif dari y kurangi 1 kuadrat itu kan sama dengan negatif 1 dikuadratkan kan positif 1 ya. Kemudian y kurangi 1 kuadrat. Jadi kan y kurangi 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah,
Jadi persamaan lingkaran berpusat di titik 2,1 dan berjari-jari 3 satuan ya adalah x kuadrat. Jadi kalau kita jabarkan ini, jadinya kan x kuadrat ditambahkan y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi kalau ini dijabarkan, ya kan jadinya kan x kuadrat kurangi 4x ditambahkan 4, benar ya. Kemudian ditambahkan y kuadrat dikurangi 2y ditambahkan 1. Kemudian dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah kita dapatkan persamaan lingkarannya, jadi kita akan menuliskan notasi pembentuk himpunannya ya. Notasi pembentuk himpunannya adalah L ya, lingkaran ada perubahan titik-titik G. Oke. Ini dengan himpunan X, Y ya. Itu titik ini kan berjarak 3 satuan dari titik P ya. Dimana berarti ya dari persamaan lingkarannya ini x kuadrat tambahkan y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jadi secara umum persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, koordinatnya alfa, beta dan berjari-jari R adalah x kurangi alfa kuadrat ditambahkan y kurangi beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini adalah bisa kita gunakan juga untuk yang sebelumnya ya. Kalau pusat lingkarannya adalah 0,0, berarti kan alfanya 0, betanya kan 0. Berarti kan jadinya kan x kuadrat ditambahkan y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini bisa berlaku umum ya untuk persamaan lingkaran berpusat di titik P dengan koordinatnya alfa, beta dan jari-jarinya R. Oke. Nah, sekarang berarti kan kita miliki ini ya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, alfa, beta dan jari-jari R adalah ini ya. X kurangi alfa kuadrat tambahkan y kurangi beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaannya adalah 5 kurangi x kuadrat ditambahkan negatif y dikurangi 7 kuadrat sama dengan 11. Berarti kita akan buat bentuk persamaan lingkarannya ini, oke, seperti bentuk umumnya ya. Jadi kita akan arahkan kemari. Oke, kita jawab dulu. Oke, ya. Bentuk persamaan lingkaran yang kita miliki seperti ini. Oke ya, karena kita akan buat x kurangi alfa ya, x kurangi alfa harus dibuatkan, berarti kita akan buat x yang menjadi positif. Jadinya adalah negatif dari x kurangi 5 kuadrat ditambahkan negatif dari y-nya juga harus positif ya, y ditambahkan 7 kuadrat sama dengan 11. Ini berarti kita buat jadi R kuadrat, berarti akar dari 11 dikuadratkan. Benar ya? Seperti itu. Berarti dari sini negatif dari x kurangi 5 kuadrat, ini berarti jadinya x kurangi 5 kuadrat ditambahkan negatif dari y tambahkan 7 kuadrat. Kan negatif 1 kuadrat kan 1 ya, positif 1. Berarti ditambahkan y tambahkan 7 kuadrat sama dengan akar dari 11 kuadrat seperti ini. Nah, sekarang lihat bentuknya sudah mirip ya dengan ini ya. Kita sudah buat seperti bentuk umumnya. Oke ya, persamaan lingkaran. Jadi x dikurangi 5 kuadrat ya ditambahkan y supaya dikurangi beta berarti dikurangi negatif 7 kuadrat sama dengan akar dari 11 kuadrat. Pusatnya adalah lingkaran alfa, beta. Jari-jarinya adalah R, sehingga dari sini bisa kita dapatkan ya. Alfanya adalah 5, betanya adalah negatif 7. Berarti pusat lingkarannya adalah koordinatnya 5, negatif 7. Jari-jarinya adalah R. Berarti adalah akar 11. 1. Seperti ini. Kita lanjut. Lingkaran L yang berpusat di titik min 5,3 dan berjari-jari 2 akar 2 satuan. Diminta nyatakan persamaan lingkaran L ini dalam bentuk umumnya. Oke ya, kita punya koordinatnya, koordinat titik pusatnya misalnya P min 5,3. Oke, ini alfanya, ini betanya. Oke, ini jari-jarinya 2 akar 2. Kita jawab. Pusatnya adalah min 5,3 dan jari-jari adalah 2 akar 2.
pusat alfa, beta, dan jari-jari R, berarti kita memiliki bentuk umumnya persamaan lingkaran adalah X kurangi alfa kuadrat tambahkan Y kurangi beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kita buat. Ini alfanya, ini betanya, berarti X dikurangi negatif 5 kuadrat ditambahkan Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan. Berarti ini adalah X tambahkan 5 kuadrat ditambahkan Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 2 akar 2 itu kalau dikuadratkan berarti 4 kalikan 2 ya, 8. Ya. Kemudian ini adalah hasilnya ya. Mencari persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Nah, baru kita tanya yang B. Nyatakan persamaan lingkaran L ini, dalam bentuk X kuadrat tambahkan Y kuadrat tambahkan AX tambahkan BY tambahkan C sama dengan 0. Artinya kita harus menjabarkan X tambahkan 5 kuadrat kemudian tambahkan Y kurangi 3 kuadrat ini. Ini jadinya X kuadrat tambahkan 10X tambahkan 25 ditambahkan Y kuadrat kurangi 6Y tambahkan 9 ya, sama dengan 8. Kita harus buat ruas kanannya 0 dan kita itu ya, sesuaikan bentuknya yang diminta. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambahkan Y kuadrat ditambahkan 10X kurangi 6Y kemudian ditambahkan 26 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, contoh ini diminta. Yang diketahui adalah lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambahkan Y kuadrat dikurangi 4X tambahkan 6Y tambahkan 4 sama dengan 0. Yang ditanya adalah koordinat titik pusat dan jari-jarinya. Nah, bagaimana? Nah, jadi sekarang dibalik ya. Kalau yang di soal sebelumnya tahu titik pusat, tahu jari-jari. Titik pusat lingkaran, kita tahu jari-jari, diminta persamaan lingkarannya dalam bentuk umum dan dinyatakan dalam bentuk yang tadi ya, X kuadrat tambahkan Y kuadrat tambahkan AX tambahkan BY tambahkan C sama dengan 0. Sekarang dibalik. Diketahui persamaan lingkaran dengan bentuknya X kuadrat tambahkan Y kuadrat kurangi 4X tambahkan 6Y tambahkan 4 sama dengan 0. Cari pusat sama jari-jarinya. Gimana caranya? Kita akan giring, kita akan bawa dulu ke bentuk umum persamaan lingkarannya. Jadi kita akan bawa dulu ke bentuk umumnya. Ya. Jadi, bagaimana cara menjadikan bentuk umumnya? Berarti bentuk umumnya kan tadi adalah X kurangi alfa kuadrat tambahkan Y kurangi beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Jadi kita akan pecah dulu. Ini yang X, ya, X kuadrat kurangi 4X. Ini yang Y, berarti ditambahkan Y kuadrat tambahkan 6Y. Kemudian kita akan buat sama dengan negatif 4. Ya, karena harus kita buat nanti sama dengan R kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lakukan ini ya dengan cara kuadrat sempurna. Ya, bagaimana cara kuadrat sempurna? Berarti ini adalah kita tambahkan setengah dari koefisien ya pada variabel X ya. Berarti setengah dari negatif 4 kemudian dikuadratkan. Jika ruas kiri kita kalikan dengan setengah dikalikan negatif 4 yang dikuadratkan, ruas kanannya juga harus ya ditambahkan setengah dikalikan negatif 4 yang dikuadratkan. Harus ya adil agar tidak mengubah bentuk soalnya. Kemudian untuk yang ini kita kuadratkan sempurna juga. Berarti ditambah apa? Setengah dari 6 ya. Koefisien pada variabel Y-nya kemudian dikuadratkan seperti ini. Kalau ruas kiri ditambahkan setengah dikalikan 6 dikuadratkan, ruas kanannya juga sama dong. Setengah dikalikan 6 yang dikuadratkan. Nah, sekarang bentuk ini kan jadinya kan X kuadrat dikurangi 4X, kemudian ini adalah negatif 2 kuadrat itu kan ditambah 4. Benar ya? Kemudian yang ini menjadi Y kuadrat tambahkan Y, kemudian ditambahkan 3 kuadrat, berarti ditambahkan 9 ya. Yang depannya ini menjadi kalau X kuadrat dikurangi 4X ditambahkan dengan 4 ya. Jadinya adalah X dikurangi 2 kuadrat, benar ya? Yang belakangnya karena akan menjadi ini adalah Y kuadrat tambahkan 6Y kemudian ditambahkan 9, berarti ini bentuknya akan menjadi Y ditambahkan 3 kuadrat, benar ya? Kalau Y tambahkan 3 kuadrat kan difaktorkan jadinya kan seperti ini. Y kuadrat tambahkan 6Y ditambahkan 9 gitu ya. Nah, kita buat yang ruas kanan juga dihitung ya. Ini berarti ditambah 4 tadi, kemudian ini ditambahkan 9 gitu ya. Nah, sekarang kita akan sesuaikan bentuknya.
Oke, berarti X dikurangi 2 kuadrat tambahkan Y tambahkan 3 kuadrat sama dengan ini hasilnya 9. Kita akan sesuaikan bentuknya. Oke, berarti X kurangi alfa ya. Ini sudah sesuai. Kuadrat tambahkan Y kurangi alfa. Oke, berarti ditambahkan 3 kita ubah menjadi dikurangi negatif 3. Kuadrat sama dengan 9. Ya. Nah, bentuknya sudah menjadi X kurangi alfa kuadrat tambahkan Y kurangi beta kuadrat sama dengan, nah ini harus dibuat dalam bentuk berapa kuadrat ya? 9 itu. Oke, berarti kita miliki pusatnya adalah 2, sesuai, alfanya 2, betanya adalah min 3, berarti pusatnya adalah 2,3, jari-jarinya adalah 3 satuan, benar ya? Karena 3 dikuadratkan sama dengan 9, seperti itu. Nah, sekarang saatnya berlatih. Ini latihannya. Ya, ada beberapa nomor. Ini dari latihan 1, ya. Kemudian ini dari latihan 2, ada beberapa nomor juga ya. Latihan 2-nya lebih banyak. Ini 3 nomor awalnya. Kemudian ini lanjutannya. Oke, seperti ini. Masih ada lanjutannya lagi. Ini masih ada. Dan masih ada lanjutannya lagi. Oke ya. Oke, terima kasih setelah mengikuti pembelajaran hari ini, nak. Tetap jaga kesehatan. Bisa mengerjakan latihan setelah ini supaya lebih memahami materi yang diberikan. Oke, tetap bersemangat, Tuhan memberkati, dan kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.